Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal yang ke-16 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-16 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus menanyakan tentang pengenalan orang-orang akan dirinya. Jadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini? Siapakah anak manusia itu?" Maksudnya dirinya. Maka murid-muridnya menjawab bahwa ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan bahwa dia adalah Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Itu yang dipahami, itu yang dikenal oleh banyak orang. Itu pandangan banyak orang tentang Yesus. Dan tentu saja saudara, semuanya itu tidak benar, semuanya itu salah. Artinya apa? Mereka salah mengenal tentang Yesus. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Sekarang apa katamu? Siapakah aku ini menurut kamu?" Lalu kemudian salah satu dari mereka, yaitu Simon Petrus, berkata, "Tuhan, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Jadi jawaban yang diberikan oleh Simon Petrus mewakili murid-murid pada waktu itu adalah bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu merupakan jawaban yang benar, di mana murid-muridnya mengenal dia sebagai Mesias. Mesias adalah pengharapan tentang juru selamat yang sudah
dinubuatkan dari perjanjian lama, saudara, bahwa akan datang juru selamat yang disebut sebagai Mesias. Maka dari dalam perjanjian lama sebenarnya kita sudah bisa melihat ada pengharapan Mesias di sana, pengharapan akan datangnya juru selamat. Jadi Mesias maksudnya adalah juru selamat. Jadi pada waktu Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Lalu kemudian muridnya berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu pengenalan yang benar, itu jawaban yang benar. Dan itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Dan saat ini, saudara, saya rindu kita merenungkan dalam perjalanan kekristenan kita, apakah kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Jangan sampai begitu banyak orang mengikut Yesus, lalu kemudian akhirnya meninggalkan Yesus karena tidak mengenal Yesus dengan benar. Jangan sampai kita juga demikian, hanya ikut-ikutan mengikut Yesus. Dan orang-orang yang seperti itu pada waktunya nanti akan undur juga. Orang yang sudah mengenal Yesus dengan benar pun seperti Simon Petrus masih jatuh, masih goyang ketika ada ujian, sehingga akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus. Sekalipun dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus, pada akhirnya dia bahkan mau mati untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada proses juga yang dia alami, padahal dia sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat. Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah hari ini kita sudah mengenal Yesus dengan benar, yaitu bahwa dialah Mesias itu, bahwa dialah sang juru selamat, Tuhan dan juru selamat? Hari ini, sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, di mana saudara akan sibuk untuk bekerja, untuk melakukan banyak hal, tapi saya mau menegaskan, semua yang saudara kerjakan akan menjadi sia-sia tanpa saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, tanpa saudara mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Hari ini saya rindu saudara pastikan, sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai Mesias? Sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai juru selamat saudara? Di mana kapan saja saudara dipanggil oleh Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan menyelamatkan saudara, saudara pasti masuk surga karena Tuhan sebagai juru selamat bagi saudara. Sudahkah saudara percaya akan hal itu? Sudahkah saudara mengenal Dia sebagai juru selamat saudara? Kalau belum, saya rindu saat ini saudara pastikan, karena kalau tidak, hidup saudara akan sia-sia. Kita akan berdoa tiap hari untuk kesuksesan saudara, tetapi sekalipun saudara menjadi orang sukses, tetapi jika saudara tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, bahwa Dialah Mesias juru selamat, maka semua kesuksesan, keberhasilan, pencapaian semuanya akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara pastikan bahwa saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saudara sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Apakah saudara sudah mengenal Dia sebagai juru selamat saudara? Bagaimana kita mengenal Dia sebagai juru selamat kita saudara? Jika kita percaya bahwa Dialah Tuhan dan bahwa Dia turun dari sorga dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dia mati di kayu salib, menderita untuk menanggung dosa-dosa kita, dan kemudian Dia mati, dibangkitkan, dan naik ke sorga menyiapkan tempat bagi kita. Jika kita percaya bahwa Dialah Tuhan dan Dialah yang telah mati untuk dosa-dosa kita supaya kita diselamatkan, itu artinya kita sudah mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Maka dengan demikian saudara, kita akan mengalami keselamatan. Hidup kita tidak akan sia-sia. Jadi hari ini saudara, Yesus rindu kita memiliki pengenalan akan Dia. Karena tanpa pengenalan akan Dia, semuanya akan menjadi sia-sia. Perjuangan kita di dunia ini, usaha kita di dunia ini, semuanya akan menjadi sia-sia tanpa memiliki pengenalan bahwa Yesuslah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pastikan hari ini saudara mengenal Yesus sebagai Juru Selamat saudara, sehingga setiap hari saudara jalani dengan keyakinan bahwa saudara memiliki Tuhan sebagai Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, yang saya rindu kita belajar adalah apa yang akan dialami oleh orang yang mengenal Tuhan dengan benar, yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Apa yang akan dia alami? Hari ini saya rindu kita belajar saudara,
dan akan mengalami seperti janji firman Tuhan ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, di mana ketika muridnya berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," artinya mereka mengenal Yesus sebagai juru selamat. Maka ayat 17 Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Ketika muridnya menyatakan bahwa mereka mengenal Yesus, khususnya Simon Petrus yang berbicara bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon." Artinya apa, saudara? Orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan mengalami kebahagiaan. Saudara rindu mengalami kebahagiaan dalam kehidupan saudara? Saya percaya kenapa setiap hari saudara berjuang, kenapa setiap hari saudara bekerja keras melakukan apa yang saudara lakukan? Karena saudara rindu kebahagiaan. Tapi hari ini saya mau menyadarkan satu hal kepada saudara, bahwa kebahagiaan yang sejati itu tidak akan pernah kita temukan dari dunia ini. Kalau dunia ini bisa memberi kebahagiaan sejati, saudara, maka tidak akan ada artis yang terkenal, berkelimpahan, berkecukupan, bahkan sangat terkenal di dunia ini, apapun yang mereka mau ada, mereka tidak akan mati gara-gara overdosis makan obat penenang. Kenapa? Karena ketika mereka sampai di puncak karir mereka, di sana tetap mereka tidak menemukan ketenangan yang sebenarnya, sehingga akhirnya mereka harus dibantu oleh obat penenang supaya mereka mengalami ketenangan. Bayangkan saudara, mereka sudah mencapai semuanya, mereka sudah mendapatkan semuanya, tetapi ternyata di sana tidak ada kebahagiaan sejati, sehingga banyak yang akhirnya mati karena overdosis. Hari ini firman Allah mengajarkan saya dan saudara, di mana kita bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya dalam pengenalan akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kepada Simon yang menegaskan tentang pengenalannya akan Tuhan, Yesus berkata, "Berbahagialah engkau." Hari ini pun saudara, berbahagialah saudara yang mengenal Tuhan dengan benar. Kalau saudara saat ini mengalami dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kebahagiaan yang sejati itu menjadi bagian saudara. Apakah saudara rindu dalam perjalanan hidup saudara, di sisa hidup saudara, saudara mengalami kebahagiaan sejati? Miliki pengenalan akan Tuhan, karena pengenalan akan Tuhan akan melahirkan kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian ayat yang ke-18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ayat 18 ini saudara seringkali menjadi ayat perdebatan. Tetapi hari ini saya tidak mau mengangkat masalah perdebatan dari ayat ini. Tetapi yang saya mau kita renungkan bersama adalah ketika Simon Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, membuktikan bahwa dia mengenal Tuhan, maka Yesus pun berkata, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus." Artinya apa saudara? Bahwa orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dirinya juga dikenal oleh Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar dikenal oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengenal kita, kalau Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam hidup kita, maka Dia akan campur tangan dalam segala sesuatu yang Dia tahu dalam kehidupan kita. Dan dengar saudara, orang yang mengenal Tuhan dikenal Tuhan dengan benar. Bukankah firman Allah berkata pada hari-hari terakhir ada orang yang akan berkata, "Bukankah kami telah melakukan ini, bernubuat, melakukan mujizat demi nama-Mu?" Tetapi apa kata Tuhan? "Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan." Dengar saudara, pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada mengalami mujizat, daripada mengalami perkara-perkara spektakuler. Pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting, karena orang yang mengenal Tuhan akan dikenal oleh Tuhan. Alangkah menyedihkannya jika ada orang yang melayani, melakukan banyak hal, melakukan mujizat dan sebagainya,
tetapi dia tidak pernah dikenal oleh Tuhan. Pada akhirnya nanti akan diusir oleh Tuhan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, firman Allah juga berkata bahwa dia mengenal mereka. Hari ini kalau kita mengenal Tuhan, maka Tuhan pun mengenal kita, saudara. Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan saudara, dan dia akan campur tangan karena dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Bahkan ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kembali jadi ayat yang sering kali diperdebatkan, saudara. Tapi kembali saya mau kita merenungkannya dengan simpel. Ketika Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, artinya dia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kepadamu kuberi kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Simpelnya, arti dari ayat ini, saudara, adalah bahwa apa yang dikerjakan oleh orang yang mengenal dia dengan benar, kuasa sorga juga ikut bekerja. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya apa, saudara? Bahwa kuasa sorga juga ikut bekerja dalam hidup orang yang mengenal dia dengan benar. Kalau hari ini aku mengenal dia, saudara mengenal dia dengan benar, maka kuasa ilahi, kuasa sorga ikut bekerja dalam hidup saudara. Alangkah dahsyatnya, saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita rindu mengenal Tuhan. Karena dengan mengenal Tuhan dengan benar kita akan mengalami kebahagiaan. Dengan mengenal Tuhan kita sendiri akan dikenal oleh Tuhan. Dengan mengenal Tuhan kuasa sorga pun akan bekerja dan bertindak melalui apa yang kita lakukan. Sungguh dahsyat firman Tuhan saat ini, saudara. Biarlah firman Tuhan menguatkan, meneguhkan saudara, memberi semangat dan motivasi bagi saudara dalam melaksanakan kegiatan saudara hari ini. Biarlah hari demi hari kita semakin mengenal Tuhan. Dengan demikian saudara akan meraih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan hidup bahagia, saudara akan dikenal oleh Tuhan, dan saudara akan mengalami kuasa ilahi bekerja dalam apa yang saudara kerjakan. Puji Tuhan, saudara. Terapkan firman Tuhan dan pegang janji firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka, ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil, ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan
dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai,
di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini,
Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.